Terakhir kita kemarin Bapak-Bapak sudah sampai hukum apa? Ada yang ingat nggak? Pak, mandi. Mandi, betul Mas Cahyo, Masya Allah. Mandi, ya. Hukum-hukum terkait hukuman mandi. Sebentar, saya cek dulu halamannya. Halaman 46. Halaman 46. Nah, sebutkan Bapak-Bapak 2 hal atau 3 hal yang menyebabkan seseorang itu harus mandi. 2 atau 3, sebutkan. Menyebabkan seseorang atau seorang muslim itu dia harus mandi. Mimpi basah. Mimpi basah, betul. Basah Lalu? Bergaul sama suami, istri. Iya, berhubungan suami istri. Satu lagi Bapak-Bapak. Murtad. Mualaf. Mualaf, iya bagus ya. Ya diantaranya adalah mualaf atau dia masuk Islam. Dia harus mandi. Nah berikutnya Bapak-Bapak rahimakumullah, kita masuk bagian yang kedua di sini. Bagian kedua di sini dikatakan oleh para masyayikh sifat dan tata cara mandi. Mandi junub ya memiliki 2 tata cara. Tata cara yang dianjurkan dan tata cara yang dianggap cukup ya. Nah, ini beda nih Bapak-Bapak. Tata cara yang dianjurkan dan tata cara yang dianggap cukup alias sah, begitu ya. Kita akan bahas tata cara yang dianjurkan dulu atau yang disunahkan. Pertama di sini membasuh kedua tangan. Jadi sebelum kita mau mandi Bapak-Bapak kita cuci tangan dulu ya 3 kali. Lalu yang kedua kita membasuh kemaluan. Ya, membasuh kemaluan. Dan apa saja yang terkena kotoran. Misalkan mohon maaf Bapak-Bapak ya. Kalau misalkan habis mimpi basah maka maninya harus dihilangkan dulu, dibersihkan dulu dengan air, ya. Atau misalkan ada seorang perempuan haid, maka darahnya harus dibersihkan dulu, ya, seperti itu. Lalu setelah dia cuci tangan dan membersihkan kemaluannya, kemudian dia berwudu seperti wudu untuk sholat, normal Bapak-Bapak. Wudu kayak mau sholat. Setelah itu, dia kemudian mengambil air dengan tangan ya untuk diselang-selangkan. Maksudnya tuh untuk dipijit-pijit kepalanya, diselai-selai, dibelai-belai ya ke akar rambut kepalanya. Dengan memasukkan jari-jarinya di antara akar-akar rambutnya sehingga kulit kepalanya jadi basah. Apalagi Bapak-bapak rambutnya gondrong. Nah, kayak Mas Cahyo nih, ya. Rambutnya gondrong, maka dianjurkan sekali digini-giniin lah. Nah, diratakan. Beda kalau rambut saya sama Pak Giarto atau Pak Gimin. Nah, udah stylenya dari sononya udah begitu ya kan, tipis gitu rambutnya. Nah, cukup aja kita basuh biasa. Tapi kalau rambutnya gondrong, tebal, maka dipijit-pijit gitu kepalanya. Ya, dengan air. Lalu setelah udah dirasa cukup, kemudian kepalanya tuh diguyur. Fokus kepalanya dulu Bapak-bapak. Kepalanya diguyur 3 kali guyuran. Ya. Ustadz, kalau pakai shower mandinya gimana? Sama. Ya, kepalanya diarahkan ke shower 3 kali. Semua sampai rambutnya basah, kepalanya basah. Ya.
Lalu kemudian mengguyur ya air ke seluruh tubuh. Ada riwayat yang menyebutkan bagian sebelah kanan dulu. Jadi pundak kanan, tangan kanan, kaki kanan. Ya, terus pundak kiri, bagian badan kiri, kaki kiri. Nah, seperti itu. Nah, lalu setelah itu dibasuh semuanya, dari mulai kepala terus semuanya. Begitu, ya. Dan hadis ini berdasarkan hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaihi, yaitu Imam Bukhari dan Muslim. Ini yang sunnah Bapak-Bapak ya. Jadi kalau yang sunnah itu tadi, ya, kita cuci tangan dulu, kita bersihkan kemaluan, lalu kita berwudu, lalu kita sela-sela ini rambut dipijit-pijit gitu ya, terus dibasuh 3 kali rambutnya, lalu setelah itu dibasuh seluruh badan, mulai dari bagian kanan, lalu bagian kiri, terus dibasuh semuanya. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita bahas tata cara yang dianggap cukup. Kata para ulama di sini, maka dengan meratakan air ke seluruh tubuh diawali dengan niat. Jadi tanpa berwudu Bapak-bapak. Nah, Ustadz bersihin itunya gimana kemaluannya? Ya sekalian pas ketika lagi dibasuh badannya. Ya. Jadi kan pakai sabun boleh begitu. Ya, begitu. Ini untuk yang dianggap cukup. Nah, misalkan gini, Bapak-bapak rahimakumullah. Ustadz, kita berada di tengah hutan. Ya, nggak ada gayung, nggak ada shower. Adanya kali tok. Gimana tuh, Ustadz? Ya sudah, kita buka seluruh pakaian, kita niatnya mandi janabah, kita nyemplung ke kali. Nah, itu udah cukup Bapak-bapak. Ya, sudah cukup dan itu dianggap sudah sah. Ya. Nah, begitu. Bahkan Bapak-bapak rahimakumullah, kalau sudah niatnya mandi janabah dan kita niatnya mengangkat hadas, ya, mengangkat hadas dengan mandi tersebut, kita udah nggak usah wudhu lagi. Udah terwakilkan dengan mandi tadi. Ya, makanya Bapak-bapak rahimakumullah, kalau mau mandi, mau ke masjid, ya, kalau nggak mau wudhu lagi, di awal mandinya itu kita harus niat untuk mengangkat hadas. Misalkan nih tadi sebelum kita misalkan azan subuh jam 4 misalkan Bapak-bapak. Nah, kita tuh mandi jam 4 kurang 15. Tapi kita bangun jam setengah 4 tuh, udah sempat bangun, mungkin minum segala macam. Terus kita ke kamar mandi, kita pipis. Kita pipis sekalian kita buang air besar. Nah, udah istinja, udah bersih, kita mandi. Nah, mandinya tuh di awal kita niat mau mengangkat hadas. Mengangkat hadas paham nggak Bapak-bapak ya? Mengangkat hadas itu bukan najis. Kalau najis dihilangkan dengan cara bersuci tadi. Dengan cara apa? Dengan cara istinja, bersuci dengan air, atau beristijmar, bersuci dengan batu atau tisu atau daun, ya, dan sejenisnya. Nah, kalau mengangkat hadas itu tadi, yaitu menghilangkan kita nih tadinya nggak suci jadi suci. Nah, gitu, ya. Nah, kita mandi, udah nggak usah wudhu lagi. Dan ini sah, udah cukup. Tapi Ustaz kalau, ya, Pak Ustadz kalau kan mandi tuh terus andukan kan. Dengar kan kalau wudhu itu nggak boleh diandukin ya, nggak boleh dikeringin air wudhunya itu. Gimana itu, Ustadz? iya, kalau wudhu ini khilaf di kalangan para ulama. Apakah orang habis wudhu itu boleh diandukin atau tidak? Jawabannya boleh. Ya, dalilnya apa Ustaz? Sebenarnya Bapak-bapak, para ulama yang mengatakan kalau habis wudhu itu nggak boleh andukan, itu hadisnya sama sumbernya dari istri beliau yaitu Maimunah. Ya, ini hadis ini nih. Ini nih hadis ini. Oh, ya. Ini saya bacakan hadisnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan air untuk mandi junub. Lalu beliau menuangkan kedua tangan beliau, lalu membasuh kedua tangan beliau 2 atau 3 kali, kemudian beliau berkumur. Maksudnya beliau itu berwudu ya, seperti biasa berwudu. Kemudian beliau meratakan air ke kepala beliau seperti tadi tuh ya, digosok-gosok. Kemudian beliau membasuh tubuhnya semua. Nah, setelah mandi, kan tadi beliau wudu dulu tuh ya. Itu kan, jadi wudu dulu terus mandi. Ini yang paling afdol. Terus Maimunah, ini istri beliau radhiyallahu anha, membawakan kain kepada beliau, namun beliau enggak mau. Dan beliau mengibaskan airnya cukup dengan kedua tangannya. Maksudnya tuh cuma diusap gini-gini doang. Kayak gitu doang. Dalilnya yang dipakai ini, dua-duanya. Para ulama yang membolehkan dan para ulama yang tidak membolehkan. Ya. Dalilnya ini. Kenapa bisa begitu? Pertama, para ulama yang hanya melihat hadis ini secara letterlock menganggap, oh berarti kalau orang habis wudhu, habis mandi, nggak boleh andukan, nggak boleh dielap. Nah gitu. Ya. Nah, tapi coba lihat bapak-bapak. Maimunah, ini istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membawakan kain. Berarti Rasulullah biasanya gimana? Bapak kalau suami biasanya pulang kerja ngopi. Nah kan, pulang kerja ngopi, dibuatin kopi, pisang goreng, udah dibuatin tapi nggak dimakan dan nggak diminum. Apakah berarti Pak Giarto itu nggak suka ngopi, nggak suka pisang goreng? Ya salah, karena Pak Giarto biasanya ngopi, biasanya makan pisang goreng, habis pulang kerja, cuma lagi nggak pengen aja hari itu. Nah, jadi di sini yang saya lebih cenderung, kalau ada orang habis wudhu, habis mandi, maka dia boleh andukan. Ya, ini pas banget nih hadisnya ini. Ya, begitu bapak-bapak rahimakumullah. Nah, lalu bapak-bapak rahimakumullah, di sini disebutkan wanita tidak wajib membuka kepangan rambutnya saat mandi junub. Tetapi ketika dia mandi untuk haid atau nifas, maka dia harus membukanya. Maksudnya apa Ustadz kepangan? Ya jadi gini bapak-bapak, orang zaman dulu beda sama zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan salon itu udah di mana-mana. Ya kan ya? Udah ada vitamin rambut segala macem. Jadi rambut udah bagus. Nah kalau zaman dulu bapak-bapak, para wanita tuh biasa mengepang agar rambutnya nggak kusut. Itu pertama. Terus yang kedua, agar tidak terkena penyakit seperti kutu dan lain-lainnya. Ya, walaupun mereka udah punya ramuan seperti minyak segala macam ya. Begitu. Nah, jadi mereka tuh lebih cenderung banyak yang mengepang. Nah, jadi kalau misalkan bapak-bapak, istri bapak atau anak-anak perempuan bapak yang sudah baligh lagi dikepang, mau mandi selepas itu tadi ya, haid, kepangannya harus dilepas, kepangannya harus diurai. Tetapi kalau misalkan habis mandi junub, habis janabah, habis mimpi basah atau berhubungan, tidak perlu. Hadisnya apa? Dalilnya apa? Dalilnya dari Ummu Salamah hadisnya. Kata beliau, aku pernah bertanya, ya Rasulullah, inni imro'atun asyuddu dhofro ro'si. Wahai Rasulullah, aku ini orang yang suka ngepang rambut aku. Afaan kuduhu li ghuslil janabah. Apakah kalau aku mau mandi janabah, kepangan aku harus dibuka? Qala, maka Rasulullah bersabda, la, nggak usah. Innama yakfiki antahsi ala roksik salasa hasayat. Yaitu nggak usah, cukup saja kamu itu membasuh air atau mencidukkan air
ke kepalamu dengan 3 kali cidukan. Kemudian kamu mengguyurkan air ke seluruh tubuh, maka kamu sudah suci. Ya, seperti itu. Jadi bapak-bapak rahimakumullah, ini untuk perempuan ya. Untuk perempuan. Kalau buat bapak-bapak kan rambutnya pendek. Tapi Ustaz, kalau misalkan rambut saya gondrong, saya dikepang, gimana? Ya sama, ya. Cuma ya lucu aja zaman sekarang, laki-laki rambutnya dikepang. La ilaha illallah. Coba bayangin Mas Pian, rambutnya dikepang tuh. Kuncir tadi ada di kepal. Jadi kuncir mungkin ya. Dikuncir. Kalau dikuncir ya copot aja, kan nggak sepanjang rambut wanita. Ya, begitu. Bagian yang ketiga, mandi yang sunnah. Ini sedikit lagi ya Bapak-Bapak. Ustaz, berarti tadi Ya. tetap diguyur ya rambutnya ya kalau perempuan ya gitu. Tetap diguyur, dikepang tetap diguyur gitu maksudnya Iya, ya. tetap diguyur, tapi nggak usah dibuka kepangannya. Itu kalau lagi junub. Junub itu penyebabnya 2, mimpi basah atau habis berhubungan badan. Kalau habis haid, ya Bapak-bapak, wajib dibuka. Habis haid, habis nifas, wajib dibuka. Mas Tian, kenapa ngangkat tangan mau nanya? Nanya, Apa? kalau misalnya itu kan, kalau mandi kan kadang sering itu terbawa pengen kencing ya. Kalau pas mandinya kencing, ntar mandinya batal nggak? Kalau misalkan gini Mas Tian, kalau misalkan Mas Tian itu sudah memastikan badannya sudah terbasuh semua, terus Mas Tian pipis, itu sudah sah. Sudah nggak junub lagi. Cuma, itu kan hadas baru. Habis pipis, ya jangan langsung sholat. Habis pipis, cebok dulu, wudhu lagi, gitu. Ya. Kalau belum selesai mandinya? Ya aneh, belum selesai mandinya mau ngapain, tahan aja dulu sebentar. Emang Mas Tian tuh ngapain ngelamun dulu di kamar mandi, kangen sama ibu di kampung? Main game tat dia biasanya. Lama. Jangan lama-lama ya Mas, di kamar mandi, nggak boleh kata Rasulullah. Belum aja tuh nyemplung HP. Masya Allah. Oke. Bapak-bapak, kita masuk ke bagian yang ketiga. Mandi yang sunnah. Mandi wajib sudah dijelaskan. Tadi mandi janabah tuh mandi wajib Bapak-bapak. Adapun mandi sunnah atau yang dianjurkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap selesai berhubungan badan. Kalau Bapak-bapak nih ya, misalkan berhubungan badannya 2 kali atau 3 kali ya dalam 1 atau 3 ronde lah kasarannya. Ini mohon maaf ya, ini harus dibahas Bapak-bapak karena ini ilmu. Nah, dianjurkan setiap habis berhubungan badan itu kita mandi dulu, dianjurkan. Lalu kita datangi istri kita lagi. Ya. Lalu kita datangi istri kita. Nah, udah tuh. Habis itu kita mandi lagi, kita datangi lagi istri kita. Ini dianjurkan. Nah, makanya ada dalam hadis Abu Rafi, beliau mengatakan, suatu hari Rasulullah mandi di malam hari di rumah salah seorang istri beliau dan di rumah istri beliau yang lain. Jadi Rasulullah kan istrinya ada banyak Bapak-bapak. Nah, beliau pernah mendatangi istrinya bergantian dalam satu waktu. Digilirlah kasarannya gitu ya. Agar menunaikan hak-haknya. Ini boleh. Ya. Maka Abu Rafi berkata, "Faqultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala taj'aluhu wahidan?" Kenapa enggak sekalian aja Rasulullah mandinya? Ya, maksudnya kenapa harus mandi lagi? Ntar aja udah di belakangan, wahai Rasulullah. Udah selesai baru mandi, kenapa enggak begitu? Maka Rasulullah mengatakan, hadza azka wa atyabu wa athhar. Ini lebih baik ya, ini lebih suci ya, dan ini lebih bersih kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini sahih,
atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nah, jadi bapak-bapak begitu ya. Ini dianjurkan ya, begitu. Jadi kalau misalkan berhubungannya berkali-kali, setiap selesai kita mandi dulu. Ya. Tak berarti Ustaz kalau misalkan cuma sekali doang mandinya nggak apa-apa. Boleh, tidak masalah. Makanya ya, Berarti secara umum itu yang dilakukan saat mandi junub kalau kita lakukan yang tadi sunnah itu udah sah, Tat? Yang tadi paling atas nomor 1 itu udah sah. itu udah sah. Mm-mm. Misal kita tadinya nggak tahu harus apa, harus nyiram rambut kita terus diginiin, Tat. Iya, sah, sudah sah. Jadi Mas Cahyo biasanya mandi kayak mandi biasa aja gitu kan. Gitu kan. Cuman niatnya mandi janabah. Iya. Cuman gaya mandinya kayak mandi orang biasa gitu. Tapi gimana, sah atau tidak? Jawabannya sah. Yang penting semua anggota badan kita terkena air. Gitu. Berarti kalau misal lagi darurat nggak ada sampo gitu, itu nggak apa-apa ya, Tat? Cuman mandi disiram biasa aja gitu. Apa emang harus sampoan? Kalau misalkan gini Mas Cahyo, kalau nggak ada sampo tetap harus dibasuh kepalanya. Iya, kalau dibasuh kan pasti. Berarti sampo itu nggak wajib kan? Enggak wajib. Sampo itu ada di zaman sekarang. Zaman Rasulullah belum ada cuma pakai daun bidara. Gitu ya. Ada pakai daun bidara. Ya, begitu. Jelas ya Mas Cahyo ya? Siap, Tat. Jelas. Nah, yang kedua Bapak-bapak, yang dianjurkan tuh mandi di hari Jumat. Sebelum sholat Jumat, sebelum berangkat ke masjid. Ustaz, ini gimana Ustaz? Kita kalau orang kerja. Nah, jadi Bapak-bapak, ya, untuk tidak menghilangkan keutamaan mandi sholat Jumat, Bapak-bapak bisa ketika mandi paginya, niatnya mandi sholat Jumat. Boleh, tidak masalah. Misalkan Pak Giarto berangkat jam 7, Mas Cahyo berangkat jam 6. Nanti kan sholat Jumat tuh siang tuh. Udah mandinya, niatkan sekalian untuk apa? Untuk sholat Jumat. Jadi nanti ketika mau sholat Jumat udah nggak usah mandi lagi dan dapat pahala. Dapat pahala sunnah. Nah ini banyak orang yang nggak tahu Bapak-bapak. Dia pagi berangkat kerja, berangkat aja kerja, mandi biasa. Ya, bahkan saya kalau safar Bapak-bapak rahimakumullah berangkat gitu ya hari Jumat, saya niat mandi ya dari rumah sebelum sholat subuh saya niatnya udah niat untuk mandi sholat Jumat agar tetap mendapatkan keutamaan mandi Jumat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bila salah seorang dari kalian akan mendatangi sholat Jumat, maka hendaknya dia mandi. Ini anjuran Bapak-bapak, bukan wajib ya. Ya, tetapi kata para ulama, mandi ini adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sangat sayang kalau kita nggak kerjakan. Maka jalan keluarnya tadi Bapak-bapak, mandinya sebelum berangkat kerja. Tapi Ustaz, kita boleh sih mandi dulu sebelum sholat Jumat tuh kalau di kantor. Ya ngapain juga. Ribet ya. Ribet Bapak-bapak. Udah mendingan mandi niat di rumah. Anduk. Iya Pak Gimin ya. Masya Allah, Masya Allah. Lalu yang ketiga, mandi sholat di hari raya. Baik itu Idul Fitri atau Idul Adha. Ini juga dianjurkan mandi sebelum berangkat sholat. Ya. Yang keempat, mandi untuk ihram, baik itu umroh atau haji. Nah, Ustaz, kayak kemarin kejadian Pak Giarto umrohnya, pas datang langsung umroh kan ya? Iya. Nah, jadi Bapak-bapak, kalau misalkan habis turun langsung umroh, ya, maka kita bisa mandi ketika kita mau take off. Maksudnya gimana tuh Ustaz? Ya kita udah mandi dari rumah lah.
Kita mandi niatnya untuk sekalian ihram. Atau kita yaitu tadi mandinya di pesawat, tapi nggak boleh ya. Ya gitu. Ya bisa dilakukan di bandara. Kalau misalkan yang enak itu kalau misalkan kalau transit. Transit. Nah, besok kalau transit itu ada waktu tuh untuk mandi gitu ya. Pakai baju, ganti kain ihram segala macam. Nah, ini dianjurkan tapi tidak wajib, Bapak-bapak ya. Nah, kalau udah ihram ya jangan pakai wangi-wangian. Jangan dikasih minyak wangi, terutama kain ihramnya, ya. Kain ihramnya jangan, ya, begitu. Nanti jadi batal, ya. Yang kelima, Bapak-bapak, mandi sehabis memandikan mayat. Kalau Bapak-bapak jadi pengurus jenazah, ya, baik itu memandikan mayat atau dia menguburkan mayat, masuk ke dalam liang lahat, maka dianjurkan untuk mandi. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, man ghassala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa yang dia ikut mandikan mayat, maka atau mengurus jenazah, maka hendaklah dia mandi, ya. Begitu Bapak-bapak rahimakumullah. Nah, ya, mungkin sampai di sini dulu. Iya. Kalau jarak kubur nggak perlu mandi, Nggak usah. kalau Habis nengokin Mas Guntur, misalkan ziarah ke makamnya Mas Guntur, ya, habis pulang nggak usah lagi, ngapain? Mandi, nggak usah, ya. Beda antara antara memandikan mayit dengan menguburkan mayit atau mengurus jenazah dengan ziarah, beda, ya. Begitu. Ya wallahu a'lam, mungkin ada yang lagi bertanya Bapak-bapak? Ustaz. Baik, insyaallah pekan depan kita masuk ke poin atau bagian yang keempat, dan itu adalah bagian yang terakhir tentang hukum mandi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.